Wa idza sallamna lahum annahu la yusma' minhum idza amaru au angharu, apabila kita setuju dengan mereka bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak akan didengar dari mereka bila mana mereka memerintah atau mengingkari, famal ladzi yahmiluhum ala mukhalatati ahlil munkar wa muasyarati, maka apakah yang mendorong diri mereka untuk berinteraksi dengan para pelaku kemungkaran dan bergaul dengan para pelaku kemungkaran? Kalau sudah kita yakin hadirin itu satu perbuatan yang buruk, nggak usah bergaul dengan mereka, apalagi mendukung mereka, apalagi dengan remehnya, dengan gampangnya mengatakan meski judi online sudah merebak, ini merajalela. Ada orang khawatir, terus jawab, ala wis biasa, ala wis ya, seakan-akan ini satu perbuatan maksiat yang biasa ya, meremehkan dari perbuatan maksiat. Atau bahkan kadang-kadang bergaul dengan mereka hadirin, dikancani ya, dikancani, luwe-luwe dong kancane kas oli judi online misalkan, kayak nyong kas oli ke metang bareng yuk, diiyani yuk, diiyani, padahal tahu kalau itu duitnya duit apa, haram apa halal, haram, halal apa syubhat, haram jelas ya, kok gelem, naudzubillahi min, ning duit sing gue sih politik serangan fajar halal apa haram? Ayo ngomong halal ge. Ana sing ngomong syubhat remeng-remeng. Halal apa haram? Ayo jawabnya keder. Halal apa haram? Wallahu. Enaknya halal apa haram mamano? Oli boleh sih Pak? Ora. Wa qad aujaballahu alaihim tarkahum wal i'rada anhum mahma lam yastajibu lillahi wa rasulih. Padahal sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka meninggalkan para pelaku kemungkaran, wal i'rada, dan berpaling anhum dari mereka ya, berpaling dari pelaku kemungkaran bila pelaku kemungkaran itu tidak mau menuruti atau mematuhi perintah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi. Jadi begini hadirin yang dirahmati Allah, yang namanya perbuatan dosa dan maksiat itu mendatangkan murka Allah, dan murka Allah ini bisa bermacam-macam. Yang dikhawatirkan murka Allah yang nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, jelas katon mata hadirin. Kelihatan, oh itu murka, kelihatan hadirin. Masih mending, artinya bisa dirasakan. Lah murka Allah yang paling berbahaya ketika kita kumpul dengan ahlu maksiat. Apa? Hati kita ini. Hati kita apa? Kebal. Hati kita itu mati ya. Jadi enggak perhatian lagi dengan apa? Dengan perintah Allah, enggak perhatian lagi dengan larangan. Kenapa? Karena biasa kumpul dengan pelaku maksiat. Kancane nyong dening maksiat terus gal dina, maksiat kabeh dilakoni kok tambah dina tambah sugih. Tambah dina tambah sugih, tambah sehat, ora tau penyakitan, kuat, kebal dan lain sebagainya. Lenyong sing ibadah terus nang sembah nang masjid ora sugih. Akhirnya hatinya apa? Ternoda. Lama-lama mati. Ketika hati sudah mati, ini yang paling berbahaya. Murka Allah yang paling berbahaya apa? Ketika hati kita sudah mati sehingga nasihat tidak lagi akan masuk ke dalam hati kita. A'udzubillahi min dzalik. Wa qad thabata annalladzi yushahidul munkarat wa la yunkiruha ma'al qudrati syarikun li ashabiha fil ithim. Ya Allah. Dan sungguh telah ditetapkan oleh apa? Ditetapkan oleh syariat kita bahwasanya siapa yang menyaksikan kemungkaran dan tidak mengingkarinya, menyaksikan kemungkaran kemudian tidak mengingkarinya, padahal dia itu mampu, ma'al qudrah, dia itu mampu,
Maka apa? Syarikun li ashabiha fil ithim, maka dia kerjasama dalam dosa. Artinya dia yang menyaksikan tapi tidak mengingkari, maka dia ini ikut berdosa. Paham ya? Orang ingkari, maka ikut berdosa. Saya itu sampai kadang-kadang ya Allah kangen dengan ajaran kiai-kiai terdahulu hadirin. Kiai-kiai kita, ulama-ulama terdahulu itu ketika melihat kemungkaran sekecil apapun, dia mengingkari dan diwujudkan, dibuktikan pengingkarannya itu. Salah satu contohnya hadirin, salah satu contohnya ini. Ulama dulu, kiai dulu, itu kalau dari Tegal ke kabupaten, kemudian lewati bioskop. Lewati apa? Bioskop. Saya mau tanya hadirin, bioskop tempat maksiat bukan? Ana sing ngomong bukan, ana sing ngomong tempat maksiat. Bioskop tempat maksiat bukan? Sih jenengan ngerti? Tahu kalau bioskop maksiat? Di mananya? Nang dine. Kayak keder sih. Tempat maksiat bukan? Apa maksiatnya? Kok bisa denger tanda ngomong pacaran? Bisa ngomong pacaran jangan-jangan nang jerone pernah. Minimal di bioskop itu ada campur antara laki dan perempuan. Ya, adapun mau ada perzinahan, ada pacaran, kita orang nggak berhak menghukum yang pedeng ya hadirin nang bioskop. Jare pedeng, iya. Ini kiai dulu hadirin. Kalau pas naik dokar apa naik becak boleh sih? Dokar ya, dokar. Itu ada salah satu kiai di Tegal dan sekitarnya itu kalau ngelewat dari Tegal, itu kalau ngelewatin bioskop ditutup matanya. Padahal di luarnya kan belum tentu ada maksiat, cuma ditutup. Dia dibuktikan pengingkarannya terhadap apa tempat. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya ada maksiat hadirin, tapi karena ada campur laki perempuan, ya maka ikhtilat ya antara laki dan perempuan kan di situ nggak boleh, tapi ada campur, maka ditutup, nggak berani. Deleng be ora wani. Ya. Saiki, sekarang, dulu kiai dulu hal ini kita bicara dulu ya, hati-hatinya ulama terdahulu. Dulu kiai dulu hadirin. Pas kehujanan, lagi jalan-jalan di pinggir kota, kehujanan, kan ngiyup ngiyup bahasa Indonesia apa? Berteduh, ya. Mereka nggak mau berteduh di tempat yang diindikasikan adanya riba di dalamnya. Hatta nang auni ngetok, nang kanopi ngetok ora gelem. Keluar. Bagiannya kudanan. Nggak mau. Hati-hatinya orang dulu. Jadi bukan hanya sekedar ingkar di hati saja, tapi dibuktikan dengan perbuatan mereka. Pengingkarannya dibuktikan dengan apa? Perbuatan. Dan zaman sekarang yang demikian itu sudah langka. Bukan nggak ada, tapi sudah apa? Sudah Oh beb, terlalu radikal. Loh, buktinya hati-hati kok. Kita mau ngomong orang-orang zaman dahulu lebih buruk, nggak bisa hadir. Orang zaman sekarang lebih buruk, iya. Ya. Kalau orang zaman dulu lebih buruk enggak? Orang zaman sekarang lebih buruk, iya. Fitnahnya, maksiatnya, dosanya lebih parah zaman sekarang daripada zaman dahulu. Betul. Ini zaman, makanya nggak bisa hadir. Lihat mereka, hati-hati dan benar-benar membuktikan pengingkaran mereka terhadap perbuatan dosa dan maksiat. Wa kadzalika alladzi yardha biha wa in lam yakun hadiran 'alaiha. Begitupun dia dianggap bersekutu atau bersarikat dalam hal dosa apabila dia ridho terhadap maksiat tersebut. Ridho. Dia enggak menyaksikan, enggak ada di dalamnya, tapi dia ridho adanya maksiat ini, maksiat itu. Kok dia meridhoi? Ya, maka dia pun bersarikat dalam hal
dosa. Dia ikut dosa. Na'udzubillahi min. Wa in kana bainahu wa bainal mawdi' alladhi tu'malu fihi mithlu ma bainal masyriq wal maghrib. Sekalipun jarak antara dia dengan tempat yang digunakan untuk maksiat tersebut ini jauh. Jauh, bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat, jauh sekali. Dengar nih, di dataran misalkan di daerah Amerika, daerah Eropa, daerah ini, daerah itu, kok ada pelanggaran syariat, terus panjenengan seakan-akan dia lucu ya, kok aneh ya, terus dianggap biasa, jenengan kok meridhoi dengan mengatakan lah kok biasa wong kaya orang di agama, mengatakan biasa saja, hati-hati. Jangan-jangan meridhoi perbuatan maksiat. Walladzi yukhalitu ahlal munkar wa yu'ashiruhum wa in lam ya'mal bi amalihim. Dan juga termasuk bersekutu, bekerja sama dalam perbuatan dosa orang-orang yang bergaul dengan pelaku kemaksiatan. Bergaul dengan pelaku ingat ya, bahasa bergaul ini bukan terus dia nyapa atau ngobrol. Kalau hanya sekedar nyapa ngobrol nggak ada masalah. Ini bergaul artinya dia sering bersama dengan orang tersebut. Ya, paham ya? Kalau sekedar, apalagi kalau diniati dakwah nggak ada masalah hadirin. Tapi ini yang dimaksud bergaul artinya dia bermuamalah, bergaul dengan orang-orang pelaku maksiat, maka dia termasuk berserikat di dalam perbuatan maksiat. Ma'dudun indallahi minhum wa in nazalat bihim uqubatun asabathu ma'ahum. Hal itu bakal diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia termasuk bagian dari mereka, dan jika orang tersebut yang ahli maksiat disiksa, maka dia pun ikut disiksa. Dia pun ikut dihukum. Wala yanju wala yaslamu illa bin nahyi, dan dia tidak akan selamat, tidak akan terselamatkan kecuali dengan menunaikan nahi mungkar. Thumma bil mujanabati wal mufaraqati lahum in lam yakbalu wa yanqadu lil haq. Kemudian menjauhi atau memisahkan diri dengan mereka jika mereka tidak mau menerima nahi mungkarnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya, dan mereka tidak mau patuh kepada kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk minimal mengingkari dan jangan bergaul ataupun mendukung para pelaku maksiat atau pelaku dosa. Kalaupun sekedar salam, ngobrol, ngajak mereka, dakwah kepada mereka harus. Tapi kalau sampai bergaul, mengikuti mereka, gerak-gerik mereka diikuti, jalan hidup mereka diikuti, yang akhirnya kita kesemsem dengan mereka, senang dengan mereka, na'udzubillahi min dzalik. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia sampai akhirat. Allahumma amin ya rabbal